Aksi hacker Bjorka yang menyebarkan data pribadi sejumlah pihak hingga klaim meretas data penting pemerintah telah disorot oleh Presiden Joko Widodo. Atas aksi tersebut, pemerintah kemudian membentuk tim khusus yang melibatkan sejumlah pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga Badan Intelijen Negara. Informasi ini disampaikan oleh Menkominfo Johnny G. Plate di Istana Negara pada Senin 12 September 2022. Seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Johnny menerangkan pihaknya telah mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian. Johnny mengungkapkan akan ada tim khusus yang terdiri dari BSSN, Kemenkominfo, Polri, dan BIN terkait penanganan persoalan ini. Meski begitu, Johnny tidak merinci kapan tim khusus tersebut mulai bekerja. Sebelumnya, Johnny juga menjelaskan data-data yang diretas oleh hacker Bjorka bersifat umum dan tidak spesifik. Tidak hanya itu, data yang disebar juga merupakan data lama. Seperti diketahui bersama, dalam sepekan terakhir, akun hacker yang menamakan dirinya sebagai Bjorka mengklaim telah meretas data penting milik Presiden Jokowi. Tidak berhenti sampai di situ juga, Bjorka menyebarkan data pribadi milik sejumlah tokoh publik, mulai dari Puan Maharani, Denny Sregar, Erick Thohir, hingga Johnny G. Plate. Internal yang dihadiri oleh kementerian lembaga terkait, dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, hadir Bapak Wakil Presiden dan Pak Menko Polhukam. Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar ya oleh salah satunya oleh Bjorka ya. Tetapi data-data yang itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sifatnya umum. Ya, data-data umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang terupdate sekarang. Sebagian data-data yang lama. Itu satu. Hanya tim lintas kementerian lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara dalam. Satu. Yang kedua, perlu ada emergency response team. Ya, terkait dengan untuk menjaga data yang tata kelola data yang baik di Indonesia, untuk menjaga juga kepercayaan publik. Ya. Itu yang kedua. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN ya, untuk melakukan asesmen berikutnya. Yang ketiga, komunikasi ya, komunikasi publik. Nah, ini saya juga mengajak rekan-rekan media. Ini data sangat strategis dan data bisa juga terkait dengan sovereignty dan kedaulatan kita. Termasuk dia sangat geopolitis. Mohon ya media jangan sampai memberitakan yang memberikan dampak kebingungan pada masyarakat. Karena ini banyak hal-hal yang teknis yang kadang-kadang salah kutip. Yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling membuli. Ya jangan sampai, kita perlu membangun kekuatan nasional, kerja bersama-sama, gotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk bahaya di dalam ruang digital. Bahaya dalam ruang digital itu adalah bentuknya adalah tindakan kriminal digital. Dan ini harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat yang tidak sama itu normal dalam demokrasi, dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat dimana untuk kepentingan negara secara keseluruhan, marilah kita jaga kekompakan. Ya. Yang terakhir, saya dapat sampaikan, sebagaimana yang rekan-rekan media juga sudah tahu, bahwa RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat 1 ya, oleh Panja Komisi 1 DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat 2, yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi Undang-Undang PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital kita. Demikian.